Roma 12 ayat 18, demikian firman Tuhan. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Sekali lagi saudara, sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Puji Tuhan saudaraku, firman Tuhan ini luar biasa ya. Supaya kehadiran kita dimanapun itu memberi dampak yang baik, membawa damai. Damai itu indah, damai itu tenang, damai itu membuat kita menjalani hidup bersemangat. Ada kedamaian. Di mana ada kedamaian, di situ ada ketenangan. Di situ ada sukacita. Di situ ada harapan. Kalau situasi damai itu, keadaan kita berbahagia, damai. Tetapi ketika keadaan tidak damai, situasi kacau, khawatir, tidak tenang, sudah tentu tidak bahagia. Khawatir, tidak tenang, sudah pasti tidak bahagia. Tetapi kalau damai ada, itu kasih pasti muncul. Kasih itu pasti muncul. Situasi damai itu pasti saling memperhatikan, saling memaklumi, saling membantu. Tenang, damai. Dan firman Tuhan mengatakan, sedapat-dapatnya itu, kalau itu bergantung kepada kita, biarlah kita mengupayakan kedamaian. Kalau itu memang bergantung kepada kita, kecuali memang tidak tergantung kepada kita, artinya kedamaian itu orang yang mengendalikan, yaitu di luar kemampuan kita. Berarti situasi itu tidak bisa kita kendalikan. Situasi bisa saja datang tanpa kita harapkan, membawa kekacauan, membawa keributan, membawa perpecahan, membawa hal-hal yang tidak menyenangkan. Situasi itu kadang tidak bisa kita kendalikan. Tetapi kalau sesuatu itu bergantung kepada kita, contohnya suatu keadaan datang kepada kita, tetapi ada di tangan kita, keputusan ada di tangan kita, penentu itu di tangan kita. Apakah situasi akan berubah, damai atau menjadi kacau? Contoh, ada sesuatu yang tidak menyenangkan kita, sesuatu yang tidak menyenangkan kita, menjengkelkan, bahkan mungkin mengusik harga diri kita, mengusik harga diri kita. Tetapi kalau kita memutuskan, kalau kita memilih untuk tenang, tidak merespon salah, tidak merespon salah, artinya kita melawan, artinya kita contohnya jadi bertengkar, contohnya kita jadi mencaci maki, kita mengumpat, itu situasi bisa berubah. Situasi jadi nggak damai, bisa jadi berkembang. Situasi bisa menjadi kacau, jadi terjadi perkelahian. Tetapi ketika situasi datang kepada kita, masalah datang yang tidak mengenakkan, seperti saya katakan, mungkin harga diri kita terusik, tapi kita memilih merespon dengan benar, merespon dengan tenang, dan damai itu tetap terpelihara. Tentu pertama-tama damai di hati kita sendiri.
Memang situasi yang datang itu berniat untuk mengacau damai yang ada di hati kita. Membuat hati kita menjadi terusik, terganggu, menjadi marah, geram, murka. Tetapi ketika itu datang dan kita memilih untuk merespon dengan benar, merespon dengan benar. Merespon dengan benar itu contoh mungkin kita tidak perlu berkata-kata, kita diam saja bisa. Itu respon yang baik. Respon yang baik yang timbul dari kita, yang muncul dari kita. Kita meresponnya dengan diam saja. Itu respon kita, sebab ada aksi datang kepada kita. Ada aksi, respon kita atau reaksi kita diam. Itu juga bisa membuat damai. Atau kita senyum. Itu kadang menyelesaikan masalah. Dengan kita senyum, orang menjadi jadi berhenti gitu ya. Berhenti dengan situasi yang kacau yang dibawanya. Firman Tuhan berkata dalam Matius 5 ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah. Di dunia ini kita akan banyak menghadapi pencemooh, orang-orang bebal, di jalan, di tempat kerja. Kita akan menemukan orang-orang yang demikian, orang-orang bebal, pencemooh, tidak mau tahu, parkir sembarangan, ugal-ugalan, yang justru bisa mencelakakan kita. Tapi kalau kita tidak bijak menghadapinya, kalau hati kita mudah terusik, mudah marah, itu bisa jadi masalah, bisa menjadi persoalan besar. Tapi kalau hati kita damai dan kita terlatih untuk mengelola keadaan yang datang, mengelola aksi yang datang kepada kita, damai itu bisa terus terpelihara. Mulut kita tidak berdosa dengan caci maki, amarah, pikiran juga tenang. Memang ini bukan hal yang mudah. Salah satu cara untuk hal ini bisa kita lakukan adalah kita terhubung terus dengan Tuhan. Ketika ada masalah dalam hati atau mungkin bisa kita mengucap kepada Tuhan, tolong, Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri hikmat. Jangan langsung merespon aksi tadi, tapi tetap langsung kita, Tuhan tolong aku, Tuhan jaga hatiku, jaga pikiranku, berjaga-jagalah atas lidahku, atas mulutku. Tolong aku berespon benar. Tolong aku Tuhan. Itu pasti Tuhan seketika akan memberi damai kepada kita, memberi kemampuan, memberi hikmat kepada kita untuk menghadapi masalah itu. Bersandar terus kepada Tuhan. Dan damai akan terus terpelihara. Ketika damai itu berhasil di hati kita, maka respon kita juga akan menghasilkan kedamaian. Baru-baru ini ada kejadian antara sekelompok tentara itu menyerang satu kampung, sekelompok orang juga dalam satu kampung tertentu, dan ada sekitar 7 orang terluka dan 1 orang meninggal dunia. Kalau dilihat dari duduk permasalahannya, ini sangat sepele. Ini tentang ada beberapa anak muda ugal-ugalan kemudian ditegur sama prajurit ini dan tidak terima, terjadi percekcokan, berkembang masalah itu menjadi rumit. Akhirnya terjadi penyerangan, akhirnya beberapa terluka, kemudian ada yang meninggal, dan sudah pasti hubungan antara kampung tersebut, artinya warga di kampung tersebut dengan tempat markas dari prajurit ini, pasti hubungannya sudah bermasalah begitu. Atau mungkin sebelumnya sudah ada masalah, atau mungkin ini adalah puncak dari masalah-masalah sebelumnya. Tetapi sudah jelas ini masalah kedamaian. Kedamaian di antara kedua belah pihak tidak berhasil menjaga damai di hati. Kalau menurut saya, kalau suatu ketika berhadapan dengan orang-orang yang bebal, orang-orang yang ugal-ugalan,
kita bisa ukur, kita bisa perhitungkan. Kalau kita pun menegurnya, itu bisa-bisa kita dicaci maki balik, dibentak balik. Dan yang jadi pertanyaan, apakah kita siap untuk diserang balik? Apakah kita siap dilawan? Apakah kita siap untuk dimusuhi atau diserang kan gitu. Jadi kalau melihat situasi seperti itu, mungkin dia sedang mabuk, sedang tak terkendali, ya sudah, kita biarkan saja. Tapi kalau memang ada gerakan dari Tuhan, nah itu sebabnya saya katakan tadi, kita harus terhubung terus dengan Tuhan. Jadi kapan kita berbicara itu dipimpin oleh Tuhan. Kalau Roh Kudus contoh menggerakkan, tegur dia, nanti dia jatuh, nanti dia atau bagaimana mencelakakan orang, ya kita tegur, itu pun dengan cara yang santun. Itu cara kita membawa damai. Jangan juga teguran kita itu bikin orang marah dengan penekanan yang keras, bikin orang tersinggung, akhirnya jadi masalah. Dengan perkataan kita juga kita harus membawa damai. Ya. Akhirnya kacau, situasi kacau, ribut. Suatu wilayah ribut hanya gara-gara masalah sepele. Oleh karena tidak bisa menjaga kedamaian di hati, menjaga hati. Makanya ada firman, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari situlah terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari situlah terpancar kehidupan. Puji Tuhan saudaraku, jagalah kedamaian itu. Firman Tuhan berkata, Roma 12 ayat 18, sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau itu bergantung kepada kita, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Berbahagialah orang yang bawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Tuhan Yesus memberkati.